kesehatan pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Kegiatan hari ini kita adalah masih mempelajari materi mengenai sistem kelistrikan, ya. Tapi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, tetap yang paling utama karena kita itu masih di kondisi pandemi, ya. Tetap paling utama harus dijaga protokol kesehatan. Walaupun kemarin sebagian kan sudah vaksin, tapi ada juga yang belum. Ini ada yang belum vaksin? Siapa? Belum? Segera ya. Karena itu nanti untuk kebaikan kita sendiri, kalian sendiri. Ketika kalian nanti misalkan kalian ingin bepergian, misalkan naik kereta, sekarang di stasiun itu masuk harus menunjukkan sertifikat vaksin. Kalian masuk mall harus menunjukkan itu. Kalian ke kantor misalkan kecamatan, nanti akan ada seperti itu. Bukan berarti tidak mau melayani yang tidak vaksin, tidak. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memang kondisinya karena kesehatan, dia tidak berani untuk vaksin, ya ada, tetapi itu harus pakai surat dokter. Jadi yang pertama itu protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kalian bepergian, masker ya tetap harus dipakai, ya itu harus tetap dijalankan. Ya tidak usah aku kondisi seperti ini, walaupun kita masih masuknya itu separuh-separuh, tetapi semangat belajar jangan sampai hilang. Harus kita harus terus semangat. Justru kondisi seperti ini harus menjadikan semangat yang luar biasa. Belajar seperti coba ini kalau masuk semua, misalkan masuk full ini kan hanya 50%, ya. Kalau 100% itu praktek itu kan dia gantiannya semakin lama, proses belajarnya semakin lama. Kalau hanya sedikit kayak nanti ada materi praktek kan langsung segera megang, tidak usah ngantri. Kita ambil nilai positifnya saja, ya, seperti itu. Nah ini kita mengingat materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai pemeliharaan pemeriksaan baterai. Nah, nanti yang kita pelajari itu apa? Ini yang pertama, KD-nya adalah mengevaluasi kerja baterai, kemudian merawat baterai. Nah, ini indikatornya menjelaskan prinsip kerja baterai dan mendeskripsikan cara merawat baterai dan melakukan perawatan baterai. Tujuannya kita belajar hari ini itu apa tujuannya? Ya, tujuan kita belajar hari ini itu apa? Nah, kalian harus tahu hingga nanti manfaatnya apa pentingnya hari ini kita harus belajar. Kalian harus tahu apa yang akan kalian kuasai dengan masuk hari ini, dengan belajar hari ini di materi pemeriksaan baterai. Ini yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui penjelasan dan pemberian gambar atau video prinsip kerja baterai, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja baterai dengan benar. Jadi kalian nanti harus bisa menjelaskan prinsip kerja baterai dengan benar. Kemudian tujuan hari ini kita belajar itu apa? Yang kedua, coba dibantu Pak Arif baca yang kedua. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan informasi melalui pada tampilan PowerPoint sistem kerja baterai beserta izin dapat mengidentifikasi fungsi dan konstruksi baterai dengan tepat. Nah ini yang kedua, jadi nanti saya akan mendemonstrasikan cara perawatan pemeriksaan baterai sehingga kalian akan tahu bisa menyimpulkan baterai ini kondisinya baik, baterai ini kondisinya jelek. Jadi harus bisa menyimpulkan baterai ini baik atau jelek. Harus diganti. Tujuan belajar kita hari ini itu seperti itu. Ya. Terus banyak permasalahan yang sering timbul pada baterai. Kita misalkan ya, ketika kalian pagi nanti mau berangkat ke sini, misalkan kalian kan banyak yang naik motor ini, ya. Ketika kalian starter motormu kok tidak bisa, yang kalian cek apanya? Aki. Terus apa lagi? Apa? Busi. Aki, busi, terus apa lagi? Bahan bakar, bensin atau baterai. Jadi yang kita
Nah, terus kita bagaimana cara ngeceknya? Besi kalian cek kapan ya? Nah, ada percikannya atau? Ya. Nah, tetapi karena hari ini kita itu belajar masalah baterai, berarti kita adalah yang kita cek adalah baterainya dulu. Bagaimana cara ngecek baterai? Oh, baterai saya baik, oh baterai saya jelek. Nah, makanya yang ketika yang pertama ketika di starter kok nggak bisa, biasanya ketika kita tekan tombol starter bunyi suara cekak-cekak gitu ya. Nah, itu kenapa bunyi suara seperti itu? Itu salah satunya karena baterainya yang mungkin baterai yang bermasalah. Nah, cara ngecek baterai itu bagaimana? Nah, ini yang harus kita pelajari hari ini. Jadi cara ngecek baterai, ngecek baterai itu seperti apa? Ya, itu yang harus kita pelajari. Nah, ini sekilas mengenai pembelajaran yang kemarin. Baterai itu kan dia sebuah alat yang dapat mengubah energi bunga yang bersifat menjadi energi baterai. Jadi itu energi kimia yang ada di dalamnya itu. Ya. Kemudian baterai kemarin ada berapa? Ya, ada dua. Baterai apa? Basah dan baterai kering. Nah, ada basah dan baterai kering. Nah, ini contoh pembelajaran kemarin. Kalau baterai basah itu apa? Nah, ini contoh gambarannya seperti ini. Karena dalam api terdapat cairan elektrolit atau air yang berupa asam sulfat. Nah, ini kalau tadi baterai basah, ya, berarti nanti baterai satunya baterai apa? Kering. Nah, baterai kering bagaimana? Ada airnya ada? Ada airnya ada? Ada, tetap ada baterai kering. Nah, ini contoh baterai kering. Nah, mungkin yang sekarang banyak digunakan adalah baterai kering ini. Sementara kalian kalau juga kebanyakan seperti ini. Ini ada juga kalau ini yang dipakai ada kalau kalian yang di pertanian, bapak yang orang tuanya tani atau itu yang sekarang teknik semprot itu. Dan sekarang kan nggak usah menggunakan seperti ini. Bahkan pakai baterainya modelnya seperti ini. Sini tetap 12 volt. 12 volt ini tahunya dari mana? Sebenarnya yang menghitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu adalah sel. Jadi ibaratnya baterai itu kode kalau aki itu sama seperti dengan baterai jejer-jejer ada 6. Nah, 1 itu nilainya adalah sekitar 2,1 volt. Jadi 6 itu sekitar 6 ya. Berarti itu adalah sekitar 12,6 volt. Nah, kalau aki kering itu memang di sini rumah kalsium lebih hemat ya, minim penguapan. Jadi kalau aki kering yang kemarin kita sudah mempelajari itu minim penguapan. Bahkan bisa dibilang tidak ada penguapan. Makanya air yang ada di dalamnya itu tutup. Bahkan tutupnya rapat nih. Ya. Bedanya kalau dengan air ini di sini ada ventilasinya. Airnya ini bisa menguap. Enggak, udah habis ya. Nah, ini bedanya di sini. Ini tutupnya pun tertutup apa? Jadi ya, kalau air ketika kita beli baru nanti ada airnya, kemudian kita masukkan, ya setelah itu kan ditutup. Terus ditutup rapat ya, bahkan ada dipukul tuh. Kemudian ditutupnya itu pun ditutup ada tulisannya, jangan dibuka, don't open. Artinya jangan nggak boleh dibuka. Sebenarnya kalau kalian rusak itu ada yang dibuka kemudian ditambahi air aki, ya. Tetapi yang rusak itu bukan airnya, bukan karena kekurangan airnya, tapi sel-sel yang ada di dalamnya. Jika ditambah bahan diganti air, ya tetap saja tidak berfungsi. Kemudian kita lanjutkan materi kita untuk hari ini nih. Hari ini yang kita lakukan adalah ini pemeriksaan baterai, ya. Ada 6 komponen ini. Yang pertama bodi. Nah, ini dilihat bodi dari baterai seperti ini. Bodi pada baterai itu ada yang sama seperti ini.
Mungkin yang biasa sering kalian temui contohnya baterai HP. Pernah menemukan baterai HP sangat cenderung kering? Nah, ya itu salah satunya seperti itu. Sama sebenarnya, itu kan namanya juga baterai juga. Makanya kalau aki itu sebenarnya seperti ini ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Nanti kita pelajari juga. Ini kalau bentuknya seperti ini, kemungkinan ini salah satunya gas yang ada di dalamnya itu tidak bisa keluar. Gas yang ini tidak bisa menutup, jadi akhirnya mengembang. Kalau sangat meledak itu saya rasa yang mungkin bisa, ya, tetapi kemungkinannya sangat kecil karena ada juga yang sampai meledak itu ya bisa. Tapi biasanya sebelum meledak di sini ada yang bocor, kalau sembung seperti ini kan bocor. Nah, gasnya akan keluar sehingga tidak timbul ledakan. Kalau ini sudah bentuknya seperti ini dipakai, ya, katakanlah ini sudah kemungkinan rusaknya itu besar. Jadi kalau model baterainya seperti ini, jadi harus dicek, cek baterainya retak, kaca, cembung, tepung, terjadi bocoran. Ya. Terus saya lanjutkan yang kedua yang dicek itu apa? Nah ini, ya, coba baca. Yang merah ini. Memeriksa terminal baterai dilakukan secara visual. Cek jika terjadi kerusakan, kotor atau terdapat korrosi pada terminal baterai. Hal tersebut dapat menimbulkan hambatan atau resistensi yang dapat menghambat arus listrik yang mengalir dari baterai ke sistem kelistrikan. Ya, ini dicek seperti ini. Terminal ini. Sekali-sekali kalian cek, komentar kalian saja. Aplikasinya kan seperti itu, karena kita belum bisa untuk mempraktekkan di sekolah. Waktu masuk kita yang hanya separuh, ya untuk praktekkan sepertinya bisa, tetapi waktunya sangat terbatas. Dicek bahannya. Kalau sampai seperti ini harus dibersihkan. Kotor ya ini, jadi harus dibersihkan. Kemudian, ya, cara membersihkannya bagaimana? Macam-macam, ya. Caranya di sini ada. Ya, dibersihkan dengan menggunakan air panas. Bisa memang, tetapi kalian harus hati-hati kalau kalian menggunakan air panas karena air itu termasuk penghantar listrik. Jadi kalau kalian siram pakai air, nanti air itu berhubungan antara plus dan min pasti akan terjadi konslet. Walaupun itu hanya kecil ya. Berapa listrik itu baterai tegangannya tadi berapa? 12 volt. 12 volt itu kalau kita pegang kita tidak akan merasakan. Tapi kalau di atas ya ada buku yang menyatakan kalau di atas 50 volt kita pegang baru nanti akan terasa arus listriknya. Ya. Nah ini terus kemudian pemeriksaan terminal ya baterai terpasang dengan baik atau tidak. Nah ini betul. Jadi ini masaknya harus betul-betul kuat, harus bisa terpasang dengan kuat, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ayo ganti yang baca, yang tidak ngantuk. Memeriksa jumlah elektrolit dapat objek dengan cara melihat batas upper level dan lower level pada bodi baterai. Tentukan Tambahkan elektrolit baterai juga secara visual terlihat pada tiap sel elektrolit baterai ada di bawah batas power jika sulit. Ya, ini yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Ini, jadi nanti kalian harus bisa memeriksa kondisi ini hanya pada baterai, basah. Jadi pada baterai tipe
biasa di sini harus dicek permukaan ya jumlah arus elektrolit. Nah di sini nih biasanya, jadi di sini air itu harus berada di antara garis ini. Kalau nanti air itu berada di batas ini, ya di bawah sini berarti harus di sini ditambah di sini sampai nanti di sini. Kalau misalkan kalian cek ya pas habis diservis, kemudian sampai rumah kalian buka dicek ternyata berada di atasnya, Kurangi. harus dikurangi. Kalau tidak dikurangi, bagaimana kira-kira? Salah satunya nanti akan menyebabkan ketika lagi dipakai ya air itu akan keluar atau menguapnya banyak, sehingga keluarnya ini tadi ya air yang keluar itu tadi kalau dia itu mengenai terminal-terminal atau yang terbuat dari besi itu akan mudah menyebabkan korosi, sudah menyebabkan tanah korosi ya. Makanya harus kita ya, jadi kita harus bagaimana air itu supaya hanya berada di antara ini saja ya. Terus selanjutnya yang keempat, Dua. ya Periksa apakah ada kerusakan pada tutup baterai atau lubang ventilasi tersebut. Jika tutup ventilasi tersebut maka akan timbul masalah seperti kontak baterai yang membun karena terus menerima tekanan yang lebih tinggi. Sebagai hasil reaksi akan menekan ke arah dan akan keluar melalui celah antara. Oke, jadi yang selanjutnya adalah memeriksa tutup baterainya. Kok tutup baterai itu diperiksa? Karena ternyata di tutup ini lihat ini, di sini ada lubangnya, jadi harus dicek bolongan ini harus betul-betul ini lubang. Ini yang mobil kalau bisa. Kalau dia itu sepeda motor, itu nanti lubangnya di samping ini. Jadi tutupnya itu bentuk, tapi lubangnya ada di sampingnya sini. Ada lubang untuk ventilasi supaya nanti kalau yang ada penguapan itu bisa keluar. Kalau penguapan itu nggak bisa keluar, akibatnya apa? Ya tadi yang pertama tadi adalah baterainya buka atau cembung. Ya, ini saya tunjukkan. Coba artinya bisa begini. Nah ini yang pertama tadi kan memeriksa permukaan ya. Permukaan dari sini kan kelihatan. Ya, kayaknya kelihatan. Nah, ini berada di antara batas bawah kan. Nah, kemudian kalau tutup bagaimana? Nah, ini saya menunjukkan tutupnya ini. Yang jelas tutup ini harus bisa menutup dengan rapat. Ya, kemudian yang kedua, lubangnya ini. Kalau saya ambil rekaman, coba aja ya. Kemudian kalau ini saya masukkan di sini. Nah, ini nanti kalau ini, nah seperti ini. Tembus ini. Nah, berarti ini menunjukkan tutupnya ini ya berubah. Kalau ini tidak tembus, berarti nanti buntu. Nah, itu yang harus dicoba ini. Bisa dipahami? Nah, saya juga. Nanti kalian akan saya beri soal. Nah, soalnya itu adalah materi yang saya sampaikan ini. Jadi mulai memeriksa jumlah air ke terminal, kalian sudah bisa menyimpulkan tutupnya berubah, masih bagus. Jadi ya, jumlah airnya kurang, berarti harus ditambah. Nah, ini selanjutnya pemeriksaan. Apa yang belum? Ayo, dalam diri. Tegangan baterai diperiksa dengan menggunakan avometer standar tegangan untuk AC mobil adalah 12 volt.
Kalian bisa menggunakan jenis aku analog ataupun digital. Posisikan selector pada posisi di ini nilai tegangan yang lebih besar dari benda yang akan diukur. Contoh, jika ingin mengukur tegangan baterai mobil 12 volt, maka tempatkan selektor pada nilai 50 di area DSP. Hubungan probe ke terminal benda yang akan diukur. Untuk probe berwarna merah plus tempatkan pada terminal positif, dan probe berwarna hitam min. Ya, ini sudah. Kemudian aponya seperti ini ya. Saya lihat di sini, ini kan sekitar 12 volt. Nah, ini mana yang DC? Yang pertama kan kita harus selektornya ini harus diputar. Nah, ini di arah mana? Di sini sudah disebutkan nilai 50 di area DC volt. DC volt di sini DCV ini sudah ada. Karena api tadi itu sekitar 12 volt. Ya, nah ini itu gambarnya ada kelihatan. Ini mengarah ke 50 ini. Ya, harus bisa mengarah ke 50 ini. Diarahkan ke 50. Baru kita gunakan untuk ukur. Kemudian yang sangat penting juga, ini yang positif warna merah ini, ya, ini juga harus terpasang di warna merah ini atau positif. Yang hitam kita terpasang di sini juga di negatif. Walaupun kabel ini sebenarnya kita bolak-balik tidak apa-apa. Tapi ketika kita ukur, nanti yang positif ini juga harus dapat positif. Kalian yang pertama harus dicek dulu, merah itu betul masuk di positif atau tidak. Hitam itu betul masuk di negatif atau tidak. Karena ketika praktek itu namanya banyak. Ada kalanya yang iseng. Itu sudah berkali-kali terjadi. Yang abang di spot itu taruh di hitam, yang hitam di rumah ditaruh di merah. Sehingga nanti bagaimana? Apa yang didapat? Nah, seperti berapa ini bacanya? Min 13. Kenapa terjadi seperti ini? Karena masang positif dan negatifnya balik. Jadi merah dan hitamnya ini kebalik. Ya, kebalik ini. Nah, kalau yang jarum nanti reaksinya bagaimana? Seharusnya berputar ke timur. Tetapi karena kalian kapas ditempelkan di baterai itu terbalik, maka ini nanti arahnya akan ke barat. Ada kalau seperti itu ya nanti lepas, jangan didiamkan ya. Nanti ini yang rusak. Multitaskernya atau aponya ini yang rusak. Jarnya ini yang rusak. Ada kalanya seperti itu, begitu tempelnya ditempelkan kok hasilnya min. Kalau itu yang digital ini ya. Sama saja sebenarnya yang pertama selektornya ini yang harus dibuka. Ya, yang pertama sebenarnya itu. Ya, kemudian kalau ini nanti ketemu negatif seperti ini, segera dilepas. Ada kalanya malah ditunjukkan teman-teman nih, ya. Ada kalanya malah ditunjukkan teman-temannya, oh seperti ini. Kenapa gue aku loh negatif, padahal saya pengukurannya negatif. Ya, kenapa pengukurannya negatif? Ya, itu ada banyak. Enggak, sudah. Ya, ini nanti jadi pengukurannya hasilnya negatif. Kalau pengukurannya hasilnya negatif, segera dilepas. Kalau itu nanti kalian tunjukkan ke teman-teman kalian, itu sudah dilakukan negatif. Nah ini akan lama menempel sehingga itu akan menimbulkan rusak nyala. Bisa dipahami ya? Harus berapa DC 50 volt. Ingat-ingat. Kemudian saya lanjutkan, ini sudah ya? Nah, ya, nanti di sini. Kemudian yang dibaca yang mana? Nah, ini yang dibaca yang mana atau sebenarnya yang banyak. Ini coba carikan. 5 berapa ini? 50. Karena tadi di ini DC 50 ini, maka yang dibaca ya ini 50 ini. Kalau ini DC 250, yang dibaca ya 250. Kalau ini DC 10, yang dibaca ya atasnya ini DC 10. Kelihatan ya? Kemudian, nah karena DC 50 yang dibaca ya ini 50, 40, 30, 20, 10. Nah nanti kan sekitar 12. Wow, jarumnya ada di sini. Kita ada di sini. Berarti nanti ada 10 itu garisnya ini sebenarnya.
10 nanti tambah 1 strip 11, 12, 13 yang panjang ini 15. Bisa dipahami ya. Nanti kalian saya kasih soal, saya tempel di sini, saya suruh bacain. Terus sekian, biar tahu hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang selanjutnya yang justru malah sedikit lebih sulit. Ini yang dinamakan hidrometer atau untuk mengukur berat jenis air. Jadi di dalam air ini kan ada pelampung. Airnya ini nanti akan dihisap, ya, kemudian masuk ke dalam tabung ini. Kalau tabung pelampungnya ini nanti bisa mengapung, jadi ini masih baik. Tapi kalau begitu dimasukkan ini tidak bisa mengapung, ya, berarti kondisinya jelek. Harus dicas, ya. Jadi di sini kan ada 3 warna. Warna apa saja dari sana? Merah, putih, hijau. Ini sebenarnya ada angkanya. Nah, ini kondisinya seperti ini sebenarnya. Tapi hari ini kalian cukup menyebutkan warna saja. Dan nanti ketika kalian praktek, kalian sudah megang bendanya, baru ditulis namanya, ya. Itu pertemuan yang berikutnya. Ya, di sini nanti kalian cukup menyebutkan merah, putih atau hijau. Saya cek dulu juga. Jadi caranya nanti ini dimasukkan, kemudian bagian atasnya ditekan. Tekan, dilepas pelan-pelan. Nah, air yang ada di dalam ini kan masuk. Nah, ini pelampungnya juga mengapung, ya. Warna apa? Apa? Hijau. Nah, ini pas hijau, hampir putih. Kalau hijau berarti kondisinya baik. Kalau putih cukup. Tapi kalau merah berarti kondisinya tidak. Jadi ini misalkan, ya, misalkan saya isi air biasa, atau memang untuk betul-betul berfungsi. Kalau ini kalian isi air biasa, air itu akan masuk, ya, karena air hujan seperti ini, masuk sampai di merah. Tapi ini nggak mau masuk, ya. Itu boleh kalian praktekkan, ya. Jadi ini cara untuk memeriksa baterai, sehingga kalau langkah-langkah tadi itu sudah kita lakukan, sudah kita lakukan, ya, harapannya kalian bisa menyimpulkan, oh baterai ini bagus, oh baterai ini jelek. Nah, nanti kalian semuanya akan saya kasih pekerjaan, kemudian nanti kita kerjakan bersama-sama sambil saya praktekkan. Terakhir kalian menyimpulkan baterai ini kondisinya bagaimana, gitu ya. Ya, tak tolong. Sudah semua? Ya, belum? Sudah semua? Oke, kita pelan-pelan nanti sambil ini soalnya kan ada sama, ini kan sama seperti ini, ya. Yo, yang pertama nanti berurutan membaca. Yo, di depan soalnya saja yang baca. Nomor 1 memeriksa apa? Memeriksa baterai. Ya, terus Cek terjadi retak, lecet, jembung,
Jadi ini misalkan baterai kondisi seperti ini sudah cembung. Jadi ini saya tempelkan juga di sini. Ini kan datar ya. Ini saya tempelkan. Kalau ini cembung atau cekung berarti di sini ada selang. Seperti ini nempel semua. Jadi bagaimana kondisinya? Jangan usah. Jadi semuanya jawab, nggak usah dijawab, tapi langsung kalian tuliskan. Jadi tidak usah bersuara, tapi langsung tuliskan. Ini nempel semua. Jadi kondisinya bagaimana? Masih itu cembung, cekung, atau datar, ya. Yuk. Dan yang kedua apa? Faisal. Ya, soalnya saja. Pemeriksaan kondisi terminal baterai. Nah, kondisi terminal baterai. Jadi kan di sini terminal, tapi terminal itu ini. Yang belakang kelihatan kondisi terminal. Nah, kondisi terminalnya seperti ini. Flagnya ini berarti kesimpulannya ini. Oh, itu berkarat, harus dibersihkan. Itu harus dilepas, dibersihkan, harus diganti. Oh, itu masih putus. Ya, langsung ditulis. Uji baterai. Tentukan elek. Tambahkan elek. elektrolit. Elektrolit baterai juga secara visual terlihat pada tiap sel elektrolit Baterai. ada di bawah atas power jika sulit Ya, ini yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Ini. Jadi nanti kalian harus bisa memeriksa kondisi ini hanya pada baterai. Ini hanya pada baterai basah. Jadi pada baterai basah di sini harus dicek permukaan ya jumlah arus elektrolit. Nah di sini nih biasanya. Jadi di sini air itu harus berada di antara garis ini. Kalau nanti air itu berada di batas ini, ya di bawah sini berarti harus di sini. Tambah di sini sampai air di sini. Kalau misalkan kalian cek ya, pas habis di servis, kemudian sampai rumah kalian buka, dicek, ternyata berada di atasnya. Kurangi. Harus dikurangi. Kalau sudah dikurangi, bagaimana kira-kira? Salah satunya nanti akan menyebabkan ketika aki ini dipakai, ya air itu akan keluar atau menguapnya banyak, sehingga keluarnya ini tadi, ya air yang keluar itu tadi, kalau dia itu mengenai terminal atau yang terbuat dari besi, itu akan mudah menyebabkan korosi. Jangan menyebabkan tanah korosi, ya makanya harus kita ya, jadi kita harus bagaimana air itu supaya hanya berada di antara air saja, ya. Terus kita lanjutkan yang keempat, ya Periksa apakah ada kerusakan pada tutup baterai atau lubang ventilasi tersebut. Jika tutup ventilasi tersebut maka akan timbul masalah seperti kontak baterai yang membun karena terus menerima tekanan yang tinggi. Sebagai hasil reaksi akan menekan ke arah dan akan keluar melalui celah antara. Jadi yang selanjutnya adalah memeriksa tutup baterai. Tutup baterai itu diperiksa. Karena ternyata di tutup ini lihat ini, di sini ada lubangnya, Jadi harus dicek golongan ini harus betul-betul ini berubah. Ini aku mobil, kalau bisa. Kalau dia itu sepeda motor,
itu nanti lubangnya di samping sini. Jadi tutupnya itu tentu, tapi lubangnya ada di sampingnya sini. Itu lubang ventilasi supaya nanti kalau yang ada penguapan itu bisa keluar. Kalau penguapan itu tidak bisa keluar, akibatnya apa? Ya tadi yang pertama tadi adalah baterainya buka atau cembung. Ya, ini saya tunjukkan. Coba nantinya bisa begini. Nah, ini yang pertama tadi kan memeriksa permukaan ya. Permukaan dari sini kan kelihatan. Ya, kayaknya kelihatan. Nah, ini berada di antara batas bawah dan kemudian kalau tutup bagaimana? Nah, ini saya bukan tutupnya ini. Yang jelas tutup ini harus bisa menutup dengan rapat. Ya, kemudian yang kedua, lubangnya ini. Kalau saya ambil rekaman, itu aja ya. Kemudian setelah ini saya masukkan di sini. Nah, ini nanti kalau ini, nah seperti ini. Tembus ini. Nah, berarti ini menunjukkan tutupnya ini ya berubah. Kalau ini tidak tembus, berarti nanti buntu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Bisa dipahami? Nah, saya bukan. Nanti kalian akan saya beri soal. Nah, soalnya itu adalah materi yang saya sampaikan ini. Jadi mulai memeriksa jumlah air ke terminal, kalian sudah bisa menyimpulkan tutupnya berubah, masih bagus. Jadi ya, jumlah airnya kurang, tapi harus ditambah. Nah, ini selanjutnya pemeriksaan. Apa yang belum? Ayo, jalan lagi. Tegangan baterai diperiksa dengan menggunakan avometer standar tegangan untuk AC mobil adalah 12 volt. Kalian bisa menggunakan jenis avo analog ataupun digital. Posisikan selector pada posisi di sini. Ini nilai tegangan yang lebih besar dari benda yang akan diukur. Contoh, jika ingin mengukur tegangan baterai mobil 12 volt, maka tempatkan selektor pada nilai 50 di area diisi. Hubungan probel ke terminal benda yang akan diukur untuk probel berwarna merah plus tempatkan pada terminal positif dan probel berwarna hitam min. Ya, ini sudah. Kemudian aponya seperti ini ya. Kalian lihat di sini, ini kan sekitar 12 volt. Nah, ini mana ya DC? Yang pertama kan kita ada selektornya ini harus diputar. Nah, ini di arah mana? Di sini sudah disebutkan nilai 50 di area DC volt. DC volt di sini DCV ini sudah ada. Karena api tadi itu sekitar 12 volt. Ya, nah ini itu gambarnya ada kelihatan. Ini mengarah ke 50 ini. Ya, harus bisa mengarah ke 50 ini. Diarahkan ke 50, baru kita gunakan untuk ukur. Kemudian yang sangat penting juga, ini yang positif warna merah ini, ya, ini juga harus terpasang di warna merah ini atau positif. Yang hitam kita terpasang di sini juga di negatif. Walaupun kabel ini sebenarnya kita bolak-balik tidak apa-apa. Tapi ketika kita ukur, nanti yang positif ini juga harus dapat positif. Karena yang pertama harus dicek dulu, merah itu betul masuk di positif atau tidak, hitam itu betul masuk di negatif atau tidak. Karena ketika praktek itu namanya banyak, ada kalanya yang iseng, itu sudah berkali-kali terjadi. Yang abang dicepot, taruh di hitam, yang hitam di rumah, ditaruh di merah. Sehingga nanti bagaimana? Apa yang didapat? Nah, jadi berapa ini bacanya? Min 13. Kenapa terjadi seperti ini? Karena masang positif dan negatifnya kebalik. Jadi merah dan hitamnya ini kebalik. Ya, kebalik ini. Nah, kalau yang jarum nanti reaksinya bagaimana? Seharusnya berputar ke timur. Tetapi karena kalian kertas ditempelkan di baterai itu terbalik, maka ini nanti arahnya akan ke barat. Ada kalau seperti itu yang dilepas, jangan didiamkan ya. Nanti ini yang rusak. Multitaskernya atau aponya ini yang
Besar. Jarnya ini yang besar. Ada kalanya seperti itu, begitu template-nya ditempelkan kok hasilnya mie. Kalau itu yang pakai digital ini ya, sama saja sebenarnya yang pertama selektornya ini yang berkurang. Ya, yang pertama sebenarnya itu. Ya, kemudian kalau ini nanti ketemu negatif seperti ini, segera dilepas. Ada kalanya malah dibutuhkan oleh teman-temannya, ya. Ada kalanya malah ditunjukkan teman-temannya, oh seperti ini. Loh, kenapa WA itu loh negatif, padahal pengukurannya negatif, ya. Kenapa pengukurannya negatif, ya? Itu ada kalanya, enggak, sudah, ya. Ini nanti, jadi pengukurannya hasilnya negatif. Kalau pengukurannya hasilnya negatif, segera dilepas. Kalau itu nanti kalian tunjukkan ke teman-teman kalian, itu belum dilakukan negatif. Nah ini akan lama menempel sehingga itu akan menimbulkan rusak nyala. Bisa dipahami ya? Harus berapa DC 50 volt. Ingat-ingat. Kemudian saya lanjutkan, ini sudah ya? Nah, ya, nanti di sini. Kemudian yang dibaca yang mana? Nah ini yang dibaca yang mana tuh sebenarnya yang banyak. Ini coba darikan 5 berapa ini? 50. Karena tadi di ini DC 50 ini, maka yang dibaca ya ini 50 ini. Kalau ini DC 250 yang dibaca ya 250. Kalau ini DC 10 yang dibaca ya atasnya ini DC 10. Lihat ya. Kemudian nah karena DC 50 yang dibaca ya ini 50, 40, 30, 20, 10. Nah nanti kan sekitar 12. Oh, jarumnya ada di sini. Kita ada di sini. Berarti nanti ada 10 itu garisnya ini sebenarnya. 10 nanti tambah 1 strip 11, 12, 13. Yang panjang ini 15. Bisa dipahami ya. Nanti kalian saya kasih soal, saya tempel di sini, saya suruh baca ini. Terus sekian, biar tahu hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang selanjutnya yang justru malah sedikit lebih sulit. Ini yang dinamakan hidrometer atau untuk mengukur berat jenis air. Jadi di tengahnya ini kan ada pelampung. Airnya ini nanti akan dihisap, ya. Kemudian masuk ke dalam tabung ini. Kalau tabung pelampungnya ini nanti bisa, ya, bisa mengapung, berarti ini masih baik. Tapi kalau begitu dimasukkan ini tidak bisa mengapung, ya, berarti kondisinya jelek. Kalau harus dicas, ya. Jadi di sini kan ada 3 warna. Warna apa saja dari sana? Merah, putih, hijau. Ini sebenarnya ada angkanya. Nah, ini kondisinya seperti ini sebenarnya. Tapi hari ini kalian cukup menyebutkan warna saja. Dan nanti ketika kalian praktek, kalian sudah pegang bedanya, baru ditulis tambahnya ya. Itu pertemuan yang berikutnya. Ya, di sini nanti kalian cukup menyebutkan merah, putih atau hijau. Saya cek dulu coba. Jadi caranya nanti ini dimasukkan, kemudian bagian atasnya ditekan. Tekan, dilepas pelan-pelan. Nah, air yang ada di dalam ini kan masuk. Nah, ini pelampungnya sudah mengapung ya. Warna apa? Apa? Hijau. Nah, ini pas hijau, hampir putih. Kalau hijau berarti kondisinya baik. Kalau putih cukup. Tapi kalau merah berarti kondisinya ya. Jadi ini misalkan ya, misalkan saya isi air biasa, apa memang itu betul-betul berfungsi. Kalau ini kalian isi air biasa, air itu akan masuk, ya. Karena air hujan seperti ini, masuk sampai di merah. Tapi ini nggak mau masuk, ya. Itu boleh kalian praktekkan ya. Jadi ini cara untuk memeriksa baterai
Sehingga kalau langkah-langkah tadi itu sudah kita lakukan, cuma sudah kita lakukan, ya, harapannya kalian bisa menyimpulkan, oh baterai ini bagus, oh baterai ini ya. Nah, nanti kalian semuanya akan saya kasih lembar pekerjaan, kemudian nanti kita kerjakan bersama-sama sambil saya praktekkan. Terakhir kalian menyimpulkan baterai ini kondisinya bagaimana, gitu ya. Ya, tak tolong.